ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق هو من يرفق فينا رفقا شكرا للملك المنان شكرا للملك المنان انهض واعمل دون تواني مبتدئا بسم الرحمن. Walamma kana na'tu, dan tatkala na'at itu, tatkala lama masuk pada fi'il madhi ya, tatkala. Walamma, dan tatkala kana na'tu, na'at itu tarotan yakunu ma'rifatan, terkadang tarotan itu pada satu kali, atau pada satu waktu. Tarotan pada satu waktu yakunu ma'rifatan, dia itu ma'rifat. Wa taroknan yakunu nakiratan, dan pada satu waktu dia nakirah. Zakaral musannifu, maka musannif menyebutkan aqsamul ma'rifati wan nakirati, pembagian si ma'rifat dan nakirah. Faqala, kemudian beliau berkata, wal ma'rifatu satu asya, si ma'rifat ada 5. Apa itu ma'rifat? Ma dalla ala muayyanin. Yang namanya ma'rifat adalah apa yang suatu yang dalam menunjukkan ala muayyan, terhadap suatu yang ditentukan. Ala muayyan. Muayyan, ya, yang ditentukan. Walladzi zakarul musannifu, dan yang disebut oleh musannif khamsata asya, ada 5 perkara. Al-awwalu minha, yang pertama darinya al-ismul mudmaru, yaitu sim dhamir. Wa huwa madalla ala mutakallimin, yaitu apa yang menunjukkan atas mutakallim, orang yang berbicara. Wa au mukhatabin, atau sesuatu yang menunjukkan orang yang dilawan bicara. Kalau tadi pembicara, sebenarnya kadang orang yang dilawan bicara. Au ghaib, atau orang yang tidak ada di hadapan, orang ketiga. Nah, contohnya ana lil mutakallim, ana untuk mutakallim, wa nahnu lil mutakallim wa ma'hu ghairuh. Sudah ya, ini pembicara dan bersama yang lainnya. Awil mu'azzimi nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Wa anta, kemudian anta lil mukhatab, untuk orang yang berbicara. Wa anti, dan anti lil mukhatabah, untuk perempuan yang dilawan. Antuma lil mukhatabain, antuma adalah untuk 2 orang yang dilawan secara laki atau perempuan. Wa antum, dan antum li jam'iz zukuril mukhatabin, antum adalah untuk jamak muzakkar yang dilawan secara mukhatabin. Wa antunna, dan antunna li jam'il inasil mukhatabat, untuk jamak perempuan yang dilawan. Wa huwa lil ghaib, huwa adalah untuk ghaib yang laki, wahya lil ghaibah, dan hiya adalah untuk perempuan yang tidak ada di hadapan. Wa hum lil ghaibin, hum untuk banyak laki-laki yang gaib, wa hunna lil ghaibat, dan hunna adalah lil ghaibat. Ya. Wasani min aqsamil ma'rifati, dan yang kedua daripada aqsamil ma'rifah, pembagian ma'rifat, al-ismul alam, yaitu isim alam. Nau Zaidun, nama orang, Makkah, nama tempat. Hal awalu, yang pertama, yaitu Zaidun alamun lima yaqilu, nama bagi orang yang berakal. Wasani, dan yang kedua yakni Makkah, alamun adalah alam liman la yaqil, terhadap yang tidak berakal, tempat kan. Wasalis, dan yang ketiga min aqsamil ma'rifati, dari pembagian ma'rifat, al ismul mubham, isim mubham, isim yang belum jelas. Nah, contohnya hadza wa hadhihi wa hadza, ini untuk menunjukkan yang laki, hadhihi untuk menunjukkan perempuan, haula menunjukkan banyak laki-laki atau perempuan. Wa hadzal ismu, dan isim ini yashmalu, mencakup jami'a asma'il isyarati, mencakup semua isim isyarah wal asma'il mausul wal asma'il mausulati, dan mencakup semua isim
mausul. Semua isim isyarah, semua isim mausul. Isim mubham itu berarti ada dua, yaitu isim isyarah dan isim mausul. Nah, contohnya allazi, ini yang isim mausul. Wallati, allazi untuk satu laki, allati untuk satu perempuan, wallazina untuk banyak laki. Wa yahsulu ta'yin, dan ta'yin penentuan itu yahsulu terjadi. Nah, kenapa isim isyarah itu atau isim mausul itu dianggap dia itu isim ma'rifat? Berarti kalau isim ma'rifat madal ala muayyan, suatu yang menunjukkan atas yang ditentukan. La muayyan, yang ditentukan. Nah, yang bikin jadi tertentu apa? Nah, itu masalahnya. Wa yahsulu ta'yin, dan terjadi at-ta'yin, penentuan makna itu atau pengkhususan makna itu fi asma'il isyarati, pada isim isyarah, bil isyaratil hasiyah, itu dengan isyarat yang nyata itu. Wa bil asma'il mausulah, dan terjadi ta'yin, taksis pengkhususan itu dalam isim mausul bisilati, dengan adanya silah. Isim isyarah itu menjadi tertentu karena adanya musyarun ilaih, itu. Nah, ini haza ini masih umum, dia mubham. Kapan dia itu menjadi taksis, menjadi ta'yin, menjadi khusus? Kalau disebut musyarun ilaih. Haza ini apa? Ini siapa? Oh, Zaidun. Nah, dengan adanya Zaidun ini musyarun ilaihnya, maka haza menjadi muayyan, tertentu, menjadi ma'rifat. Nah, terus kalau isim mausul dengan silahnya dan aidnya, itu jumlah yang jatuh silahnya. Ja'allazi, telah datang yang. Ini kalau kita hanya mengatakan begini aja, orang bingung, boro-boro mau tertentu. Kalau orang bingung, telah datang orang yang. Orang yang apa itu? Ngomongnya tidak jelas, kata orang itu, dengar kita. Maksudnya yang itu siapa orang yang? Pokoknya telah datang orang yang, udah adanya itu. Nah, ini masih belum jelas kapan dia itu menjadi ta'yin, menjadi jelas. Oh, bisilati, dengan sila. Kalau udah ada ja'allazi ja'allazi wajhuhu jamilun. Telah datang orang yang mukanya itu ganteng, bagaikan bulan purnama. Kalau dilihat, orang semua tertarik, sampai kucing pun lihat tertarik. Gambarannya. Sekarang allazi itu menjadi jelas dengan adanya silah yang setelahnya, yakni wajhuhu jamilun. Nah, begitu. Sebenarnya yang bikin ma'rifat haza ini dengan Zaidun, musyarun ilaihnya. Yang bikin ma'rifat allazi ini dengan adanya silahnya. Begitu. Iya. Nah, contohnya ja'allazi qoma abu. Kalau di sini contohnya ja'allazi qoma abu. Kemudian warabi, dan yang keempat min aqsamil ma'rifati, dari isim ma'rifat al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam, isim yang terdapat padanya alif lam. Nahu ar-rajulu wal gulam. Kalau orang mengatakan rajulun, telah ada laki-laki. Laki-laki mana? Pokoknya laki-laki ada. Laki-laki bencong, laki-laki setengah matang, laki-laki. Pokoknya laki-laki. Rajulun. Tidak ada di otak kita itu laki-laki itu. Laki-laki yang mana? Al-gulam sama. Ya. Tapi kalau udah ada alif lam, ar-rajul, al-gulam, itu udah jelas. Ar-rajulu, laki-laki.
itu. Al-gulamu budak atau anak itu. Nah, kalau kita udah mengatakan itu berarti otomatis sudah muayyan, tertentu itu. Wal khamis, dan yang kelima, min aqsamil ma'rifati, daripada bagian ma'rifat, ma'udhifa, apa yang diidhafatkan ila wahidin, kepada salah satu, min hadzil arba'ati, dari yang 4 ini. Nah, contohnya gulami, ini idhafat kepada domir. Wa gulami Zaidin, idhafat kepada alam. Wa gulami haza, idhafat kepada sin syara. Wa gulamil ladzi qamahu, idhafat kepada si mausul. Wa gulamir rajuli, idhafat kepada alif. Dan ingat cara ngartikannya tuh, seperti yang kemarin waktu kita belajar matan aja. Gulami anak saya, gulami Zaidin, anak milik si Zaid. Gulami haza, anak milik si ini. Bukan anak ini ya. Gulami haza, oh anak milik ini. Ya, gitu. Gulamul ladzi qamahu, anak yang berdiri bapaknya. Berarti kalau mengatakan anak yang berdiri bapaknya, berarti khusus satu orang itu. Khusus ya, anak dari orang yang berdiri bapaknya. Anak dari orang yang bapaknya berdiri. Wa gulamir rajuli, anak dari laki-laki itu. Ya. Nah, ini jadi terjadi perkhilafan, perdebatan ulama Kufah dan ulama Basrah, mana yang paling ma'rifat. Ulama Basrah mengatakan yang paling ma'rifat adalah domir. Ulama Kufah mengatakan enggak, yang paling ma'rifat adalah alam. Sepintas itu lebih benar itu ulama Kufah. Yang paling tertentu itu adalah alam, nama. Di antara sekian si ma'rifat, termasuk dengan sim domir. Tapi ulama Basrah mengatakan oh enggak, yang paling ma'rifat itu adalah domir, katanya. Ente itu mengatakan domir paling ma'rifat, ya, dibuktikan. Nah, suatu malam ada ulama ulama Kufah datang menemui ulama Basrah, ketuk pintu. Tok 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 tok. Ya, siapa yang di luar? Saya. Yang di luar siapa? Saya. Nah, itu pakai domir kan? Hadunya. Saya siapa? Saya. Ya, makanya saya siapa? Ya, saya udah. Udah, itu. Pergi. Kan udah nguji anaknya itu. Ini ulama Basrah ini mengatakan isim domir yang paling ma'rifat, katanya. Awas ente itu. Iya, diuji anaknya. Kan kalau kita mengatakan isim domir, maka di saat isim domir itu disebut, orang langsung tahu itu siapanya. Ini di saat bilang saya, malah tidak diketahui. Nah, besoknya ketemu, ente itu ulama Basrah mengatakan yang paling ma'rifat itu adalah isim domir. Mana buktinya? Tadi malam datang ngetok pintu ente, malah anda bertanya di saat saya menyebut domir saya, katanya. Mana ini pendapat anda itu mengatakan ma'rifat itu yang paling ma'rifat adalah isim domir, katanya. Tidak bisa itu dibuktikan itu, katanya. Iya, bagus, katanya. Nanti kita lihat, katanya. Ya. Kemudian ulama Basrah mengadakan perkumpulan acara seminar lah gitu, bedah buku kalau bahasa sekarang itu. Bedah buku. Karenanya itu.
Setelah kumpul, ada moderator dari ulama Basrah mengumumkan, ya, atau pewawancara, ya. Buku yang kita akan bedah pada saat ini adalah itu buku yang bestseller, nah, kalau masa sekarang itu buku yang sangat populer, familiar sekarang, dan buku ini disusun oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Mukarram Fadilatul Syekh Kiai Haji Haris Al-Jakartani. Oh, Al-Jakartani. Ya. Disebut namanya langsung. Orang-orang yang mana yang Al-Haris Al-Jakartani itu ya, ada. Haris Al-Jakartani yang mana ya? Adanya itu, orang bertanya-tanya itu. Ini kan banyak orang itu adanya itu. Yang namanya Haris Al-Jakartani itu yang mana ya? Nah, Haris Al-Jakartani diam. Orang penasaran, bingung gitu. Yang mana yang Haris Jakartani ini ya? Kok ndak ada yang angkat tangan ya, adanya itu. Dan di saat nama disebut ada itu, tadi kan ulama Kupah merotes gitu. Oh, nama lah yang paling tertentu, yang paling khusus katanya. Ulama Basrah mengatakan enggak, domir katanya itu. Yang paling khusus katanya itu. Saling protes, saling adu argumen lah kira-kira. Kalau ulama Kupah dengan cara yang tadi, ulama Basrah tidak mau ketinggalan gitu. Oke, kita. Nah, di saat disebut pengarang kitab tadi adalah Al-Haris Al-Jakartani, Haris diam aja, tidak ada aja tuh. Walaupun disebut namanya itu, sengaja itu bikin orang penasaran, anunya itu. Mana ya Haris Jakartani itu? Orang semua penasaran semua itu. Iya. Nah, di saat nama disebut bingung juga itu. Nggak tahu dia itu mana anunya. Setelah itu baru Haris Al-Jakartani angkat muka dan berbicara, saya Ana. Ana ini adalah domir, ada itu. Sayalah Haris Al-Jakartani. Nah, setelah mengatakan anak itu pakai domir baru itu. Nah, gimana ente ulama Kupah? Anda membuktikan kata-kata Anda bahwa alam yang ma'rifat itu di kalangan orang sepi, tidak ada itu. Ente sendirian aja itu, ketok-ketok pintu katanya itu. Tidak bisa itu dikuatkan. Sekarang ini disaksikan oleh orang banyak, ribuan orang yang hadir di seminar ini. Di saat saya sebut nama yang Anda katakan makrifat itu Al-Haris Al-Jakartani, ente bingung itu di mana adanya. Setelah mengatakan anak saya ini di kalangan orang banyak di forum seminar ini, forum bedah buku, baru Anda ketahui. Dan tertentu dengan kata-kata mengatakan anak. Makanya kalau begitu yang paling kuat pendapat adalah pendapat yang mengatakan yang paling ma'rifat adalah domir. Iya. Ulama itu ya ada aja anunya itu. Selalu punya cara gitu untuk mengalahkan lawannya itu. Nah, kecuali di antara semua itu yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah. Disebut dengan nama a'raful ma'arif. Yang paling ma'rifat daripada semua yang ma'rifat. Domir yang dikatakan ma'rifat lebih ma'rifat alam Allah. Nama lafzul jalalah itu Allah.
Nanti di Mutamimah akan dibahas di sana, ada di dalamnya itu mengatakan bahwa di antara penyebab Imam Sibawai dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu adalah gara-gara memberi nama lafzul jalalah dengan a'raful ma'arif, yang paling ma'rifat daripada yang ma'rifat. Allah itu kan nama Tuhan. Ya, Allah itu adalah nama Tuhan. Dan nama Allah itu diberi oleh Allah sendiri, sang punya nama.